Nalan Yanran. Kali ini, kita akan membahas sosok gadis cantik yang mengubah karakter utama di dalam film Battle Through the Heaven. Dari seorang sampah di klannya, hingga menjadi seorang pria terkuat yang berdiri di puncak benua Doki. Mari, kita simak penjelasan selengkapnya. Nalan Yanran, dalam filmnya adalah penyebab konflik utama di kehidupan Xiaoyan dan seluruh klan Xiao. Status gadis ini merupakan nona muda di klan Nalan, yang merupakan salah satu dari klan primer di Kekaisaran Jiama. Dia adalah anak pertama dan satu-satunya dari Nalan Su. Dia juga adalah cucu kesayangan dari kakeknya yang bernama Nalan Jie. Nah, Nalan Jie ini adalah kepala klan Nalan. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan bakat pelatihan Doki yang cukup hebat. Itu juga membuat dia direkrut oleh sekte besar yang bernama Sekte Awan Berkabut dan menjadi murid seorang kultivator bertingkat Douhuang yang bernama Yunyun. Pertama kali melihat Yunyun, Nalan Yanran begitu mengagumi kecantikan, keanggunan dan kehebatannya, sehingga dia begitu terobsesi dan ingin menjadi seperti dirinya. Seiring waktu, dia tumbuh menjadi gadis muda yang cukup cantik, bahkan banyak pria yang menaruh perasaan cinta pada dirinya. Namun, dia menolak mereka semua. Dia juga seorang wanita yang berprinsip bahwa laki-laki yang akan menjadi pendampinginya haruslah tidak sederhana. Di perjalanan karirnya, Nalan Yanran berhasil dipilih menjadi ketua sekte junior di Sekte Awan Berkabut. Karena statusnya yang tinggi itu, dia juga dikenal mempunyai sifat yang angkuh dan dingin pada setiap pria yang tidak bisa membuatnya terpesona. Di saat ketika dia hendak dilantik secara resmi untuk menjadi ketua sekte junior, ada seorang murid yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh Nalan Yanran, mengadu pada para tetua sekte tersebut bahwa ternyata Nalan Yanran sudahlah bertunangan dengan seorang pria. Hal itu pun membuatnya terkejut karena perjanjian pertunangan itu dibuat oleh kakeknya sejak Nalan Yanran masih kecil. Nah, mulai dari sinilah, masalah demi masalah juga terjadi pada kehidupan Nalan Yanran. Jika sebagian besar film Battle Through the Heaven hanya menceritakan penderitaan dan perjuangan dari sudut pandang Xiaoyan saja, kali ini, admin sudah merangkum fakta mengenai berbagai masalah, kesulitan dan perjuangan melalui sudut pandang Nalan Yanran. Karena, jika kita melihat hanya dari sudut pandang Xiaoyan, rasanya mungkin tidak adil, tanpa mengetahui juga apa yang dialami Nalan Yanran. Tanpa berlama-lama lagi, inilah penjelasannya. 1. Kakeknya teracuni. Setelah memutuskan pertunangan sepihak dengan keluarga Xiaoyan, kakek dari Yanran yang bernama Nalan Jie, terkena racun api yang sangat ganas. Dikarenakan dia berkultivasi dalam keadaan yang sangat marah, Nalan Yanran pun melakukan berbagai upaya demi menyelamatkan kakeknya itu, bahkan menawarkan bahan obat yang mahal dan sangat langka bagi orang yang bisa menyelamatkannya. Untungnya, di saat yang bersamaan, Xiaoyan yang juga membutuhkan bahan obat demi membangunkan gurunya, dengan terpaksa membantu kakeknya itu. 2. Bertepuk sebelah tangan. Ketika Xiaoyan sedang menyamar sebagai Yan Xiao, yang mengobati Nalan Jie, untuk pertama kalinya Yanran, yang mempunyai kriteria pria idaman yang sangat tinggi, mengalami kekaguman kepada seorang pria. Meski dia menunjukkan perhatian dan sikap lemah lembut kepada Xiaoyan yang sedang menyamar, dia tidak pernah mendapatkan balasan yang serupa dari Xiaoyan. 3. Penyesalan yang mendalam. Begitu dia dikalahkan oleh Xiaoyan dalam perjanjian 3 tahun. Nalan Yanran, yang sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Yan Xiao, dia sangat menyesali perbuatannya yang dahulu menghina Xiaoyan sebagai sampah di klannya. Apalagi dia tidak bisa menepati janji, bila dia kalah akan menjadi budak dari Xiaoyan. Karena itu, bisa berakibat buruk bagi reputasi sektenya. Hingga dia memutuskan untuk bunuh diri, namun tindakan itu dicegah Xiaoyan. Bahkan penyesalan ini pun berlanjut, sampai di mana sekte tempat dia menuntut ilmu dihancurkan oleh Xiaoyan.
Tidak hanya itu, seseorang yang pernah dia hina dan dia anggap sebagai sampah, ternyata adalah orang yang sangat berarti dan dicintai oleh gurunya sendiri. Setelah mengetahui hubungan gurunya dan Xiaoyan, Nalanyanran hanya bisa pasrah dan menyesali perbuatannya, karena pria yang seharusnya menjadi pelindung bagi dirinya itu, kini menjadi pedang yang tajam serta melukai hatinya. Bahkan, ada pula momen saat dia berkata pada gurunya, sambil menangis, jika pembalasan dendam Xiaoyan itu terlalu kejam. 4. Menjadi perawan tua. Di dunia ini, wanita mana yang ingin sendiri? Bahkan, jika dia adalah seorang wanita yang mandiri. Tentunya, sentuhan dan perlindungan seorang pria akan membuat hati seorang wanita terasa lebih hidup dan penuh warna. Namun, itu tidak terjadi pada Nalanyanran. Di sepanjang alur cerita Battle of the Heaven, ketika Xiaoyan sudah memiliki 2 istri yang cantik, Yanran harus menjalani kesendirian dalam hidupnya, dan menerima penyesalan yang semakin mendalam. Kini, prinsip yang dia katakan bahwa pria yang menjadi pendampingnya haruslah pria yang tidak sederhana, juga berbalik menyerangnya. Karena, pria yang tidak sederhana, juga harus didampingi oleh wanita, yang tidak sederhana juga. Karena sifatnya yang angkuh, keras kepala, serta terkesan sangat merendahkan di filmnya, bisa membuat sebagian para penonton merasa jika Nalanyanran berhak mendapatkan nasib seperti itu. Namun, kita tidak boleh melupakan, dan harus memberikan apresiasi kepadanya karena jika bukan karena dirinya lah, Xiaoyan tidak akan berdiri di puncak benua Douqi. Jika bukan karena dirinya juga Xiaoyan tidak akan mengenal Yao Chen. Jika bukan karena dirinya lah, Xiaoyan tidak akan menjadi seorang laki-laki sejati, dan jika bukan karena dirinya lah tidak akan ada pertemuan romantis Xiaoyan dengan Yungyun. Dan jika bukan karena dirinya lah, kita harus dibuat menunggu untuk akan menjadi seperti apakah keseruan pertarungan di perjanjian 3 tahun. Serta, jika bukan karena dirinya lah, kita harus rela bersabar untuk bisa menyaksikan episode film Battle of the Heaven di setiap minggunya. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai Nalanyanran versi Semar Motivasi Channel. Sampai jumpa lagi di next video.